sobat suara hati yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Hamasiah, Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya di hari ini? Ya, berjumpa lagi bersama dengan saya Herbert Sihotang, menemani ruang dengar Anda. Di dalam hari ini, di saat ini kita kedatangan tamu dari Jakarta, yakni dari Universitas Satya Negara Indonesia yang disingkat dengan USNI. Bersama dengan Bapak Dr. Arifin Siagian sudah berada di studio bersama-sama dengan kami sebagai praktisi pendidikan dan juga dosen. Selamat siang Bapak Dr. Arifin Siagian, apa kabarnya Pak? Selamat siang Saudara Herbert, dan selamat siang untuk seluruh pendengar Radio Suara Hati 106,6 Tobasa. Sangat bergembira bisa hadir di Radio Suara Hati pada hari ini, berbincang-bincang tentang pendidikan, khususnya pendidikan tinggi saat ini. Ya, terima kasih Bapak Dr. Arifin buat sapaannya bagi pendengar setia Suara Hati FM dimanapun berada saat ini. Nah, perlu juga kita ketahui ini sahabat Suara Hati bahwasannya riwayat pekerjaan beliau riwayat pekerjaan dari Bapak Dr. Arifin Siagian dari tahun 1996 sampai tahun 2002 dosen di beberapa perguruan tinggi di daerah Sumatera Barat. Nah, antara lain dosen tetap di Universitas Bung Hatta dan sebagai dosen luar biasa di Universitas Eka Sakti Padang dan Akademi Manajemen Informatika di Padang. Nah, jadi mulai dari tahun 2002 juga pindah ke Jakarta menjadi dosen tetap di Universitas Satya Negara atau USNI dan dosen luar biasa di UPN Veteran Jakarta. Nah, jadi sahabat Suara Hati, jabatan struktural yang pernah dijabat oleh beliau juga menjadi ketua jurusan manajemen Fakultas Ekonomi di USNI, asisten direktur program Pascasarjana di USNI, pembantu rektor 2 di USNI juga. Nah, kira-kira Pak, di dalam daerah Tobasa ini, karena memang tanah kelahiran, apakah ada peran yang boleh Bapak kerjakan di sekitar Tobasa seperti itu Pak? Baik, terima kasih Saudara Herbert, Bapak Ibu dan saudara pemirsa Radio Suara Hati FM. Memang sebagai dosen kami juga dituntut untuk melakukan tridharma selain pendidikan pengajaran, penelitian juga dan pengabdian kepada masyarakat. Dan khusus untuk daerah Tobasa, saat ini kebetulan saya juga aktif sebagai anggota Badan Pengawas Yayasan Percepatan Pembangunan Kawasan Danau Toba yang begitu cepat perubahan yang kita lihat, termasuk juga sebagai anggota Badan Pembina di Yayasan Rajana Butu Siagian yang juga kami bergerak di bidang pendidikan untuk mendukung anak-anak dari terkhusus anak Poparan Rajana Butu Siagian yang mempunyai keterbatasan dalam bidang ekonomi. Ya, luar biasa Pak, karena seperti ada orang Batak mengatakan anak koki doh murang dia. Setuju. Iya Pak, karena memang bagaimana ketika kita sudah menjadikan sesuatu hal dan kita juga harus perhatikan daerah kita seperti itu ya Pak. Ya, perlu kita lihat bersama bahwa salah satu keunggulan atau kelebihan dari suku Batak adalah seperti yang disampaikan tadi, itu anak koki doha moraun atau anak itu menjadi kekayaan bagi orang tua. Dan hampir seluruh orang Batak itu akan berusaha untuk menyekolahkan anak-anaknya sampai pendidikan yang tertinggi. Tetapi kita tahu bahwa daerah Toba dengan segala keterbatasannya, maka perlu dukungan dari anak-anak rantau untuk bisa semaksimalnya mendukung anak-anak kita di daerah Tobasa yang mungkin punya keterbatasan secara ekonomi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi. Ya, terima kasih Pak atas pencerahannya bagi kita pendengar setia dimanapun berada ya. Nah, di hari ini memang akan meminta pandangan dari Bapak Arifin mengenai program dari Menteri dan Kebudayaan kita saat ini, yaitu tentang Kampus Merdeka. Dan bagaimana visi misi USNI Universitas Satya Negara Indonesia untuk mendukung program tersebut. Nah, jadi Pak, ada beberapa pertanyaan yang ingin kami pertanyakan. Silakan, nanti yang juga bisa didengar oleh pendengar setia dimanapun berada. Menurut Bapak Dr. Arifin Siagian, yang dimaksud dengan Kampus Merdeka itu kira-kira seperti apa Pak? Boleh dijelaskan biar kita juga bisa tahu nih Pak. Baik, terima kasih Saudara Herbert.
memang seperti yang kita ketahui bahwa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kita saat ini yaitu Bapak Nadiem Makarim PSD itu adalah seorang praktisi yang dilantik oleh Pak Presiden kita Bapak Jokowi itu di bulan Oktober tahun 2019. Dalam kurun waktu beberapa saat setelah beliau dilantik sebagai Menteri Pendidikan, itu beliau mengeluarkan beberapa kebijakan dalam dunia pendidikan yang memunculkan pro dan kontra sesungguhnya, tetapi bagi sebagian besar pendidikan, terutama pendidikan tinggi, sangat mendukung apa yang dicanangkan oleh beliau. Untuk pendidikan dasar dan menengah, beliau mencanangkan Merdeka Belajar, dan untuk pendidikan tinggi, beliau mencanangkan yang disebut sebagai Kampus Merdeka. Nah, barangkali definisi kampus merdeka yang disampaikan oleh beliau dan sudah menjadi keharusan bagi perguruan tinggi untuk mengadopsi dan untuk menjalankan program Menteri Pendidikan kita, bahwa yang dimaksud dengan merdeka atau kampus merdeka di sana adalah kebebasan. Ya, merdeka atau kebebasan bagi perguruan tinggi, terutama untuk 4 hal. Ya. Yang pertama, perguruan tinggi diberikan kebebasan untuk membuka program studi, ya, tanpa harus mengikuti birokrasi yang sangat rumit selama ini, sehingga perguruan tinggi ini maksud boleh membuka program studi baru dengan berbagai macam kriteria atau persyaratan yang memang telah ditentukan oleh pemerintah. Yang kedua, juga selain untuk pembukaan program studi, juga merdeka secara akreditasi. Kalau selama ini akreditasi perguruan tinggi itu diatur oleh pemerintah dan harus mengikuti kepada standar yang ditetapkan oleh pemerintah, maka saat ini diberikan kebebasan bagi perguruan tinggi untuk mengurus akreditasinya dengan lembaga-lembaga akreditasi, tidak hanya Badan Akreditasi Nasional, tetapi juga lembaga-lembaga akreditasi nasional maupun internasional. Yang ketiga, ada kemudahan atau kebebasan perguruan tinggi swasta untuk menjadi perguruan tinggi negeri badan hukum. Ya, artinya yang perguruan tinggi swasta juga ada pilihan untuk menjadi perguruan tinggi negeri badan hukum. Dan yang keempat, saudara Herbert, yang sangat menarik adalah kebebasan untuk mahasiswa belajar di luar program studinya. Nah, kebebasan belajar di luar program studi yang dimaksud oleh Bapak Menteri Pendidikan kita adalah untuk saat ini mahasiswa itu diizinkan, bahkan seperti ada himbauan keharusan untuk mahasiswa selama 3 semester itu belajar di luar program studi yang diambil. Jadi mahasiswa yang kuliah di program studi manajemen itu dimungkinkan untuk kuliah selama 3 semester di luar program studi manajemen. Sebagaimana kita ketahui bahwa kewajiban bagi seorang mahasiswa strata 1 itu harus menyelesaikan SKS 144 sampai 160 SKS. Kalau dibagi dengan rata-rata 20 SKS per semester, maka seorang mahasiswa harus menjalani selama 8 semester di dalam satu program studi. Dengan kebijakan baru, 3 semester atau sekitar 60 SKS oleh mahasiswa ini akan diambil di luar program studi, di mana si mahasiswa ini terdaftar sebagai mahasiswa. Nah, diturunkan lagi menjadi sesuatu yang sangat menggembirakan. Mahasiswa kita yang selama ini kalau seandainya ada yang mengikuti pertukaran mahasiswa atau mengikuti program magang, itu akan memperlambat proses penyelesaian tugas perkuliahan atau masa studinya. Nah, saat ini dengan program yang diwujudkan sebagai Kampus Merdeka, maka kegiatan-kegiatan dimaksud seperti pertukaran mahasiswa atau kegiatan magang di masyarakat atau di industri itu akan dihitung sebagai SKS. Jadi diturunkan lagi 1 semester atau 20 SKS, nanti mahasiswa akan kuliah di program studi
di luar program studinya di perguruan tinggi yang sama akan dimungkinkan untuk belajar. Oh. Dan 2 semester lagi mahasiswa kita itu akan diberikan kesempatan untuk kuliah di perguruan tinggi lain di luar USNI, atau bahkan dihimbau untuk di perusahaan-perusahaan atau industri atau lembaga-lembaga pemerintahan yang ada di tengah-tengah masyarakat, ya. Dan tujuannya adalah semata-mata dan yang utama adalah untuk menyiapkan para alumni kita, para mahasiswa ketika menyelesaikan strata 1 itu benar-benar memahami dunia kerja dan dekat dengan masyarakat. Jadi tidak ada lagi keterkejutan, ya, yang Tiba-tiba lulus langsung ke masyarakat, iya, dengan berbagai macam kekakuan. Iya. Jadi tidak lagi 8 semester itu di prodinya, hanya 5 semester, dan 3 semester itu diturunkan lagi, 1 semester di prodi, di luar prodinya, di perguruan tinggi yang sama, 2 semester lagi di luar perguruan tingginya. Kira-kira demikian yang dimaksud dengan kampus Merdeka. Wah, luar biasa dari Bapak Menteri kita di perubahan untuk ke depan ini. Kira-kira bagi pendengar saat ini yang menjadi mahasiswa, ya, atau mungkin anaknya ada yang menjadi mahasiswa saat ini, boleh dijelaskan juga, dan mungkin sudah tahu ya program ini bisa juga semakin dikembangkan. Nah, untuk saat ini berhubung dengan Bapak Dr. Arifin Siagian adalah dosen ya di USNI, bagaimana persiapan kampus USNI yang ada di Jakarta untuk mendukung program tersebut, program Kampus Merdeka tentunya? Ya, jadi memang salah satu terobosan atau dampak terobosan dari Pak Menteri kita adalah bagi perguruan tinggi merupakan kewajiban untuk menampung segala konsekuensi dari Kampus Merdeka, bahwa mahasiswa kita harus disiapkan dengan aturan-aturan yang ada di universitas untuk mendukung program dimaksud. Perlu diketahui bahwa pemerintah memang menyampaikan bahwa bentuk dari kegiatan di luar kampus itu, apakah praktek kerja, apakah mengikuti kegiatan pembinaan desa, apalagi saat ini sekarang ada dana desa yang cukup besar, pendampingan dari mahasiswa, kemudian juga menjadi tenaga pendidik di sekolah pedalaman, itu semua akan menjadi program yang dimungkinkan dapat dilakukan. Nah, Universitas Indonesia atau USNI Jakarta itu konsekuen untuk mencoba menyiapkan segala aturan yang nanti akan disiapkan oleh rektor kita di Universitas Negara Indonesia dengan menyiapkan segala aturan untuk mendukung itu. Saat ini yang bisa atau yang dapat kami contohkan kegiatan yang sebagai wujud dari apa yang dicanangkan oleh Pak Menteri kita dan selama ini sudah kita programkan, itu mahasiswa kita khusus dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan itu ada yang bekerja di industri perikanan di Jepang. Ya, hanya saja selama ini aturan yang ada tidak memungkinkan kegiatan itu diperhitungkan SKS atau satuan kredit semesternya, sehingga kegiatan mereka di Jepang itu akan menunda penyelesaian studinya. Dengan aturan baru, maka itu akan bisa diatasi, penyelesaian studi tetap sesuai dengan waktu yang direncanakan, dan ilmu mereka sehubungan dengan profesi mereka nanti di perikanan itu akan sangat baik karena sudah mendapatkan praktek kerja, apalagi ini terjadi di negara lain, yaitu di Jepang. Luar biasa ini, karena memang bagaimana persiapan ya untuk mendukung Kampus Merdeka ini. Nah, kira-kira ada pertanyaan sederhana yang mungkin juga beberapa dari pendengar setia ingin mempertanyakan ini. Untuk kampus USNI sendiri itu berada di mana nih Pak, di Jakarta, dan visi misinya bisa dijelaskan juga Pak? Oke, Saudara Herbert, barangkali dari sebagian besar pendengar kita itu sudah mengenal ya Universitas Negara Indonesia. Sedikit kami informasikan bahwa Universitas Negara Indonesia itu didirikan oleh almarhum tokoh masyarakat Batak, yaitu Bapak Dr. Sultan Raja D.R. Sitorus almarhum, yang kita tahu sangat concern dan sangat peduli kepada pendidikan, terkhusus untuk yang kurang mampu. Kami ingin informasikan sedikit bahwa meskipun sepeninggal almarhum Bapak Dr. Sultan Raja D.R. Sitorus,
keluarga yayasan kita atau pewaris daripada almarhum sangat tinggi concernnya untuk tetap mendukung berbagai macam kegiatan di dunia pendidikan. Kami sangat berbangga dengan Pak Sabar Ganda Leonardo Sitorus, Pak Siar Sitorus, Ibu RDL Sitorus, dan seluruh keluarga, Pak Antonius Pasaribu, yang mendukung seluruh, Pak Hakim Sitorus, Bu Renta, Ibu Ika, semua sangat mendukung lembaga pendidikan yang sudah inisiasi atau disiapkan oleh almarhum. Kami informasikan bahwa kita punya, atau yayasan kita mempunyai 2 yayasan yang bergerak di bidang pengelolaan pendidikan, dan saya dengar ini adalah bentuk nazar dari almarhum karena beliau tidak pernah mendapatkan pendidikan ketika masa kecil, lalu beliau menyatakan akan konsen untuk membangun pendidikan, membantu masyarakat di bidang pendidikan ketika mempunyai dana yang cukup untuk diabdikan ke sana. Jadi memang sekaligus ini juga sebagai corporate social responsibility dari perusahaan kita, Pancaputra Ganda Group, tetapi yayasan kita yang memiliki yayasan Abdikarya di Jakarta atau Jawa, Sulawesi, dan Sumatera sampai wilayah Jambi, kemudian ada yayasan Yapin, ya, Yayasan Perguruan Indonesia Membangun, itu wilayah Pekanbaru sampai ke Sumatera Utara, dan ini sudah cukup besar. Nah, khusus pendidikan tinggi kita atau yayasan kita mengasuh itu Universitas Satria Negara Indonesia di Jakarta, yang kampus utama itu berada di Jalan Arteri Pondok Indah nomor 11 Kebayoran Lama di Jakarta Selatan, persis ada di sebelah kanan mall terbesar di Jakarta Selatan, yaitu Gandaria City. Jadi kalau sudah terbiasa lewat ke arah Pondok Indah atau ke mall Gandaria City, posisi kampus kita terlihat persis di sebelah kanan dari Gandaria City. Kemudian kampus B-nya itu ada di Jalan Haji Campang, Bekasi Timur, di daerah Bekasi. Ini juga dekat dengan lembaga pendidikan kita, Yadika, di Bekasi, dan saat ini sangat berkembang dengan baik karena perguruan tinggi kita, meskipun untuk wilayah Bekasi sebagai pendatang baru, mampu bersaing dengan perguruan tinggi lain yang sudah terlebih dahulu berada di daerah Bekasi. Untuk visi misinya sendiri, Pak, bisa dijelaskan bagaimana supaya pendengar juga akan tahu dan akan berniat untuk menyekolahkan, ya, mengkuliahkan anaknya di USNI juga, Pak. Ya, baik. Jadi visi utama dari pendirian Universitas Indonesia sesuai dengan latar belakang dari owner kita, yaitu keluarga besar RDL Sitorus, itu adalah untuk entrepreneur atau wirausaha. Tetapi dalam turunan visi itu, kita berharap alumni Universitas Satria Negara Indonesia Jakarta itu dapat menjadi profesional atau menjadi employee, ya, di lembaga pemerintahan maupun swasta, kemudian juga menjadi peneliti atau researcher. Ya. Kita juga berharap alumni-alumni kita itu bisa menjadi peneliti-peneliti sesuai dengan juga visi dari Menteri Pendidikan saat ini, maka akan dimungkinkan perguruan tinggi untuk melahirkan peneliti-peneliti yang lebih banyak. Dan bahkan, mohon maaf kalau saya kembali ke belakang tadi, saya melihat salah satu yang bisa dilakukan oleh mahasiswa nanti adalah melakukan penelitian bersama dengan dosennya selama 1 semester, dan itu diakui satuan kredit semesternya. Nah, jadi yang ketiga, lulusan kita harapkan menonjol dalam hal entrepreneur atau wirausaha. Jadi kita selalu menyampaikan bahwa owner kita, yayasan kita, yang kita tahu usahanya sangat luar biasa dari Sumatera hingga ke Indonesia Timur sana, itu sesungguhnya sangat terbuka kesempatan bagi alumni kita untuk dipekerjakan, terkhusus bagi alumni kita yang punya kemampuan ya secara akademik mampu, dan diharapkan bisa membangun atau mengembangkan lembaga-lembaga atau perusahaan-perusahaan kita yang ada di luar universitas. Nah, untuk fakultas-fakultas apa saja nih, Pak, yang ada di USNI kira-kira, Pak?
Ya, untuk fakultas untuk S1 saat ini program studi manajemen bisnis, kemudian ada program studi akuntansi. Keduanya strata 1. Ya. Kemudian untuk fakultas teknik ada program studi teknik lingkungan, ada program studi sistem informasi, ada program studi teknik informatika, dan untuk diploma 3 itu ada program studi manajemen informatika. Kemudian untuk fakultas hukum ada program studi ilmu hukum strata 1. Selanjutnya ada di fakultas ilmu sosial dan politik ada program studi ilmu komunikasi dan program studi ilmu hubungan internasional. Dan fakultas perikanan itu ada program studi pemanfaatan sumber daya perikanan dan budidaya perairan. Itu program studi. Dan untuk strata 2 kita mempunyai program studi magister manajemen dengan konsentrasi di manajemen keuangan, di manajemen pemasaran, manajemen sumber daya manusia, dan manajemen operasi atau operasional. Yang untuk strata S3 apakah sudah dibuka ya Pak? Untuk saat ini belum, tetapi tetap kita akan mengarah ke sana itu ya. supaya alumni kita, termasuk nanti alumni dari para SLTA dari Yadika dan YAPIM yang kami jelaskan tadi, itu dimungkinkan untuk mencapai pendidikan yang paling tinggi melalui pendidikan tinggi yang juga difasilitasi oleh yayasan kita. Luar biasa dari penjelasan Bapak Arifin ya. Ya. Jadi tidak salah lagi kalau banyak orang nanti calon-calon mahasiswa yang akan mendaftar ke USNI Pak ya. Nah kita langsung saja untuk penerimaan mahasiswa-mahasiswi baru ya di tahun akademik 2020-2021, penerimaannya kira-kira kapan nih Pak? Dan apakah memang tersedia beasiswa bagi mahasiswa yang kurang mampu atau bagaimana Pak? Ya, Saudara Herbert, bahwa seiring dengan waktu ya, bahwa sebentar akan adik kita atau anak kita yang bersekolah di kelas 12 SLTA akan menyelesaikan studi mereka di SLTA dan akan mencari perguruan tinggi atau melanjutkan perguruan tinggi di mana mereka ada ketertarikan untuk studi, mungkin dari sudut daerah-daerah, demografi dan seterusnya. Perguruan tingginya mungkin sedang dipikirkan akan kemana gitu ya. Nah, khusus untuk Universitas Negara Indonesia bahwa pendaftaran ada 3 gelombang. Tetapi karena mungkin akan lebih lengkap jika dibuka atau dilihat di web kita, silakan nanti dicek di www.usni.ac.id ya, untuk melihat informasi yang lengkap. Tetapi gambaran singkatnya adalah bahwa gelombang pertama itu nanti sampai 1 Mei, dan untuk itu ada potongan uang pangkal ya yang diberikan kepada calon mahasiswa ya sebesar 25% dari uang pangkal. Kemudian untuk gelombang kedua sampai bulan Juli itu akan ada diskon atau potongan 15% ya dari uang pangkal yang tersedia. Dan gelombang ketiga tidak ada potongan lagi karena memang itu biasanya adalah para mahasiswa yang belum ya punya pandangan persiapan ya, sehingga memang di gelombang 3 kita tidak ada lagi untuk kesempatan untuk diberikan potongan. Ya, perlu juga kami sampaikan bahwa wilayah Jakarta sebagai salah satu kota yang menjadi tujuan para lulusan SLTA untuk melanjutkan studinya, kami informasikan bahwa sesuai dengan apa yang kami sampaikan di awal tadi, pendirian USNI adalah sebagai nazar dari almarhum Dr. LDR Sitorus. Uang kuliah yang ada di USNI itu menurut yang kami bandingkan, atau jika kita bandingkan dengan beberapa perguruan tinggi lain di daerah Jawa atau terus Jakarta, itu menurut kami sangat terjangkau karena memang sesungguhnya bahwa yayasan kita selalu memberikan ruang beasiswa bagi para mahasiswa kita, baik itu beasiswa yang secara menyeluruh dinikmati oleh mahasiswa maupun beasiswa lain sebagai tambahan terhadap beasiswa yang dapat dinikmati secara bersama. Kenapa saya katakan dapat dinikmati secara bersama? Bahwa sesungguhnya uang kuliah kita di USNI itu
saat ini untuk beberapa prodi yang besar itu rata-rata adalah 1 juta per bulan. Wow. Sedangkan uang pangkal ya atau uang masuknya itu ya kampus A itu 7,5 juta, dikurangi tadi dengan diskon yang kami jelaskan di yang awal. Kemudian kampus B hanya 5,5 juta. Ya, nah uang kuliah di beberapa prodi pun perlu kami jelaskan, seperti di Fakultas Perikanan itu hanya 800.000 per bulan. Bahkan yang lebih menarik, ya di program Diploma 3 Manajemen Informatika, mungkin terkhusus bagi anak-anak kita yang memang sangat tidak mampu dan punya kemampuan akademik yang baik, itu hanya Rp300.000 per bulan. Jadi luar biasa apa yang disiapkan oleh gitu ya, Pak, ya? yayasan kita untuk mendukung anak-anak kita bisa sampai kepada pendidikan yang tertinggi. Merupakan keunggulan dari kampus yang lain ya, Pak, ya? Merupakan keunggulan. Ya, selain karena pembiayaannya yang murah, ya lokasi sangat strategis, ya. Kita tahu bahwa di Kebayoran Lama itu adalah perlintasan untuk kereta api ya, Jabodetabek ya, dan busway ya, Transjakarta itu juga lewat dari depan kampus kita, jadi sangat dimudahkan untuk para mahasiswa. Luar biasa nih, Pak. Nah, kira-kira untuk pertanyaan terakhir nih, mungkin Bapak Dr. Arifin Siagian bisa menyampaikan pesan-pesan ya bagi pendengar setia yang mungkin saat ini sedang duduk di bangku SMA kelas 3 atau SMK kelas 3 yang kedepannya tahun ini pasti lulus, akan kemana? Bisa Pak Arifin menyampaikan pesan-pesannya dan juga motivasi-motivasinya, Pak. Baik, Saudara Herbert, sedikit kami jelaskan selain tadi beasiswa yang bersama bisa dinikmati, sesungguhnya di kampus kita atau USNI itu menyiapkan lagi beasiswa-beasiswa lain ya untuk mendukung dari keinginan harapan masyarakat kita untuk bisa mencapai pendidikan tertinggi. Salah satu adalah beasiswa bagi anak-anak pesisir, ya, anak pesisir yang di pinggiran pantai yang memang tertarik untuk mengembangkan dunia perikanan, itu mendapat beasiswa 50% dari apa yang kami sampaikan di awal tadi. Kemudian juga beasiswa untuk yang dari Departemen Pendidikan Nasional atau dari Dikti, itu mahasiswa berprestasi, itu ada yang namanya bidik misi, ya. Bidik misi ini itu mahasiswa kita gratis, ya, dari awal sampai menyelesaikan itu dibiayai oleh pemerintah dan diberikan biaya hidup oleh pemerintah. Nah, ini kita harapkan juga ini bisa digunakan kesempatan ini oleh para calon mahasiswa, ya, juga untuk beasiswa dari yayasan kita. Ya, ada lagi beasiswa untuk berprestasi, itu diberikan penuh kebebasan, tidak membayar uang kuliah selama 1 tahun, ya, itu juga ada peluang untuk itu bisa dimanfaatkan oleh para mahasiswa kita, juga beasiswa dari L2 Dikti atau Pemda DKI Jakarta. Jadi sungguh sangat banyak kesempatan. Oleh karena itu kami berharap kepada para pemirsa yang mungkin punya keterbatasan perekonomian, sebagaimana kita tahu terutama wilayah Tobasa, kita sungguh memahami apa yang kita rasakan di daerah Tobasa, untuk mendukung semangat para orang tua kita, maka Universitas Negara Indonesia Jakarta menyiapkan program untuk mencapai itu, untuk menggapai itu. Dan kita berharap tidak berhenti kepada anak-anak kita yang SLTA, nanti umpamakan sudah menyelesaikan pendidikan di SLTA-nya, jangan berhenti hanya tingkat SLTA, karena ini sekarang zaman semakin berkembang cepat, dibutuhkan kemampuan dari para anak kita untuk bisa menyelesaikan berbagai permasalahan, dan itu hanya akan didapatkan dalam dunia pendidikan tinggi. Merupakan kesempatan yang baik ya, dan juga berterima kasih banyak buat Bapak Dr. Arifin Siagian menyempatkan waktu untuk bisa berbagi ya bagi pendengar setia dimanapun berada, yang dimana memang saat ini Pak, jujur saja bagaimana pelajar saat ini berpikir untuk masa depannya. Jadi pas yang seperti Bapak Arifin bilang tadi, jangan sampai berhenti di SMA saja ya, bila perlu di tingkat yang lebih, setidaknya satu dari USNI akan keluar gitu ya Pak ya dari Tobasa ini, seperti itu Pak. Nah jadi Pak, untuk mengenai pesan-pesannya tadi sungguh luar biasa.
bagaimana banyak hal yang harus kita kerjakan di dalam setiap aspek kehidupan ya, termasuk pendidikan paling penting saat ini. Itu sebabnya tadi Bapak Menteri membuat program Kampus Merdeka itu, dan sekiranya memang kampus USNI yang ada di Jakarta akan sangat mendukung itu ya Pak ya. Akan sangat mendukung dan saat ini pimpinan kita di Rektorat Universitas Syariah Indonesia sudah menyiapkan berbagai macam aturan baru untuk bisa segera apa yang dicanangkan oleh Bapak Menteri itu bisa segera diwujudkan. Dan kita lihat berbagai macam informasi di media perguruan tinggi besar seperti ITB, ya, IPB dan UGM itu bahkan sudah langsung membuat aturan teknis cuplak daripada apa yang sudah dicanangkan oleh Bapak Menteri kita. Dan kita yakin dan percaya kalau selama ini ibaratkan anak-anak kita itu diajarkan berenang di kolam renang, ya, tanpa tantangan, ya, yang sulit, apakah badai, apakah ada perubahan cuaca dan seterusnya, tiba-tiba disuruh berenang di laut itu akan kesulitan. Nah, itu hampir sama dengan apa yang terjadi sekarang di dunia pendidikan tinggi, ya, mahasiswa diajarkan di kampus selama sekian lama, tiba-tiba dihadapkan pada permasalahan praktis di lapangan, itu akan kesulitan. Terkejut ya. Dengan 3 semester mereka berada di luar program studinya, ini akan membuka wacana dan wawasan mahasiswa kita bahwa mereka akan menghadapi berbagai macam hal dan mereka harus menyiapkan yang lebih untuk itu. Ada mahasiswa akuntansi yang ingin bekerja di perusahaan asing, maka dia dapat mengambil mata kuliah bahasa, dan USNI saat ini juga telah memiliki, ya, laboratorium bahasa untuk beberapa bahasa dan mereka menyiapkan mereka untuk menguasai bahasa internasional, khususnya mendukung harapan dan cita-cita mereka. Terima kasih Pak buat waktunya, akan sangat menginspirasi bagi pendengar setia Suara Hati dimanapun berada. Amin. Pak. Terima kasih. Terima kasih Bapak Dr. Arifin Siagian yang sudah menyempatkan waktunya. Biarlah setiap apa yang kita perbincangkan, ya, apa yang sudah kita bahas di hari ini akan membangun semangat kaum muda-mudi khususnya yang ada di daerah Tobasa, Pak. Terima kasih, sukses buat Radio Suara Hati Tobasa. Amin. Dan sukses juga untuk daerah Tobasa kita yang berkembang dengan cepat, dan tetap kita harapkan orang tua kita tetap untuk berfilsafat, anak kokil moraun melalui pendidikan yang lebih tinggi. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Baiklah sahabat Suara Hati yang luar biasa, itulah tadi perbincangan kita, walaupun singkat tetapi sangat bermakna bagi pendengar setia dimanapun berada. Dan saya percaya apa yang sudah kita bahas boleh kita simak, dan kalau misalnya ada dari anaknya yang ingin masuk ke perkuliahan akan sangat terbuka, ya, Universitas Setia Negara Indonesia sangat terbuka khususnya bagi anak-anak muda yang ada di daerah Tobasa ini. Jadi sahabat Suara Hati yang luar biasa, demikian perjumpaan kita pada saat hari ini. Saya Herbert Sihotang pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tuhan Yesus Hamasiya, Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya. Amin. Ya, salam. Shalom.